Nah, inilah yang dicapaikan oleh orang-orang salik, orang-orang yang hendak menjalani jalan akhirat. Mereka bagaimana caranya itu sholatnya, merasakan kelezatan. Dengan cara apa? Hudur hatinya di dalam, beserta dengan Allah Ta'ala. Itu hudur. Sholat tidak hudur, ibaratkan seperti tiang tak bernyawa. Nah, jadi sholatnya itu melayang-layang, tubuhnya aja di sini, hatinya tidak utuh. Hatinya tidak utuh. Dan hudur serta Allah itu dengan hati melazimkan ia senantiasa muraqabah. Bagaimana cara hudur itu? Hudurkan hatimu itu, hudur serta Allah itu dengan hati. Kalau sudah dengan hati, maka melazimkan hatimu itu merasa kamu diawasi oleh Allah Ta'ala. Itu makna ihsan itu tuh. Itu tingkatan ihsan itu. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu. Ihsan itu apabila kamu beribadah, ibadahlah kamu seolah-olah kamu diperhatikan oleh Allah. Ka'annaka tarahu, semoga Allah memperhatikan kamu. Itu orang yang ihsan. Kalau sudah ibadah dengan hudur, muncul di dalam hatinya merasa diawasi oleh Allah. Itulah tahapannya. Kalau sholat kita kalau kerja kita saja diperhatikan oleh manajer, oleh atasan kita, kita tuh khusyuk kerjanya tuh. Sholat demikian juga. Kalau kita tidak mampu untuk mencapai hudur, mencapai sempurna sholat, maka hudurkan hatinya dengan daripada yaitu hati kita hudur, muraqabah. Itu muraqabah, merasa diawasi. Seperti CCTV ini, merasa diawasi. Tapi orang yang sudah muraqabah ini, dia merasa hati-hati benar tuh. Ini muncul dengan cara muraqabah. Ibnu Atta berkata, apa kata beliau? Maksud memeliharakan sembahyang ini, maksud memeliharakan sembahyang ini yaitu segala had serta memelihara sir. Nah, hadnya, rukunnya, dan sir solat itu. Solat kita ini ada rahasianya, ada makna yang tersembunyi. Sir serta Allah tidak bergerak, sirnya lain daripadanya, hanya kepada salat. Baik ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata bagaimana sir yaitu salat yang sebenar. Cuma orang-orang yang merasakan sudah mendapatkan sir itu luar biasa. Makanya dia berulang-ulang salat, berulang-ulang dia salat. Kalau belum mendapatkan manisnya itu salat, berarti dia belum mendapatkan sirnya salat. Kalau dia salat itu buru-buru, maka sirnya salat tak mendapatkan. Rahasia itu. Nah, itu makanya orang salafus saleh, mereka itu ulama-ulama dahulu, para wali-wali, mereka itu salat itu lezat itu. Sayyidina Ali ketika salat tidak merasakan dia itu. Apabila dicubit pun tak terasa, karena dia hudur. Dicubit pun tak merasa sama dia. Itu tingkat yang zahirnya saja. Maka di dalam hati hudur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Pandangan beliau mengenai ini, mendirikan serta dengan segala rukunnya. Nah, ini pandangan beliau. Maksud dari kalam yang di had itu adalah mendirikan serta dengan segala rukunnya, segala sunnatnya. Kemudian maka gaib daripada memandang sembahyang. Itu maksud beliau, kata Imam Qushairi. Yang dimaksud dengan had itu mendirikan rukun. Rukun. Baik segala sunnatnya, maka gaib daripada memandang sembahyang.
dengan melihat yang menyembahyangkan baginya, maka dipelihara atasnya segala hukum amarnya, hukum perintahnya, pada yang berlaku atasnya, dan yaitu daripada tiliknya hapus, maka diri mereka itu berhadap kepada kiblat, dan hati mereka itu tetap di dalam haqaiq wasilah. Mana haqaiq itu adalah sirnya juga ya, kemudahan dalam rahasia-rahasia. Baik, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi. Makanya pentingnya belajar itu segala rukun-rukun sunat, rukun-rukun sunatnya, adabnya. Jangan langsung kita itu ke ma'rifat, langsung tingkatan kita tinggi, rukun belum selesai. Ma'rifat yang bisa pasti turun lagi dia amalannya. Perhatikan rukunmu, perhatikan syaratmu, perhatikan adabmu, balik lagi syariat. Ada orang yang belajar, saya sudah belajar ma'rifat, saya sudah belajar tariqat, tariqat Naqsyabandi, tariqat Syatari, tariqat Syazili, tariqat ini, tariqat itu. Rukun udah beres belum? Karena kalau orang yang sudah ma'rifat, dia diperintahkan perbaiki rukunmu, perbaiki syaratmu, perbaiki adabmu, zahir dan batin. Barulah ketemu kita nanti akan ma'rifat itu hudur, supaya kita merasa muraqabah. Bagaimana bisa sempurna sholat sementara rukun dan syaratnya kita tidak pelajari? Maka pentingnya itu kita mempelajari fikih untuk mencapai tasawuf, salik itu tadi. Nah, bila tidak, seorang itu hanya berdiri-diri saja, tapi dia tidak mengetahui apa hakikat kiblat itu tuh. Aduh, dia ada berdiri, kiblat, mana kiblat? Apa hakikatnya? Dan rahasia daripada wasilah semua itu dalam solat kita ini. Solat kita ini adalah rahasia penyambung kita dengan Allah, berdialog kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa berdialog dengan sempurna kepada Allah sementara adab dan syarat dan rukunnya tidak kita sempurnakan? Jadi kita ini wasilah ini mengadu kepada Allah dengan salat, berdialog kepada Allah dengan salat, dan salat semua. Nah, ini yang disebutkan oleh ulama Sufia itu Imam Al-Qushairi. Baik, paham ya? Nah, belajar, ulangkan kembali Pak rukun-rukunnya salat. Rukun-rukun syaratnya ulangkan kembali. Adab-adabnya kembali kita buka. Bila ingin mau mencapai muraqabah, bila ingin mau hadir di dalam hati serta Allah. Nah, itu. Jangan, tidaklah mungkin dikatakan orang yang dia itu salatnya dengan sebenar salat kalau dia tidak perbaiki rukun dan syaratnya. Ya. Orang berpikir kalau belajar terus saja kapan beramal? Beramal aja tidak sempurna kalau tidak ada rukun. Belajar terus saja kapan beramal? Justru karena beramal itu untuk mencapai ke sana. Ya. Perbaiki daripada amal. Dan ditamsilkan mu'allif, diumpamakan oleh pengarang kitab dengan sembahyang. Tidak pada segala ibadah itu adalah terlebih baik, karena yang demikian itu terlebih banyak jatuh ia dalamnya. Ditamsilkan oleh mu'allif penyusun dengan sembahyang, tiada pada segala ibadah itu adalah ia terlebih baik, karena demikian itu terlebih banyak jatuh ia dalamnya. Apa dilanjutkan beliau? As-salatu mutahhiratul qulubi wa istiftahu babil ghuyubi.
Dilanjutkan oleh beliau kalamnya, as-salatu mutahhiratul qulubi wa istiftahu babul ghuyubi. Bermula sembahyang itu menyucikan bagi segala hati daripada najis dosa, seperti firman Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, bahwasannya segala kebajikan itu menghilangkan ia akan segala kejahatan. Ini dalam surah Al-Furqan. Salah saya tuh. Firman-Nya yang Maha Tinggi bahwasannya segala kebajikan itu menghilangkan ia akan segala kejahatan. Dan lagi firman-Nya bahwasannya sembahyang itu menegahkan ia daripada perbuatan jahat dan mungkar. Ini ayat Allah kan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan membukakan bagi pintu segala yang gaib-gaib. Karena itu tempat berpaling daripada segala aghyar dan segala aib dunia. Baik Pak, kita pahamkan pertama dulu. As-salatu mutahhiratul qulubi wastiftahu li babil ghuyubi. Bermula sembahyang itu menyucikan bagi segala hati daripada najis dosa. Baik. Bila seorang itu dia salat dengan sempurnanya, maka terhapuslah dosa-dosa kotoran-kotorannya di dalam hati. Kalau orang yang salat, berarti dia telah menyucikan daripada hatinya daripada dosa-dosa itu. Yang penyakit-penyakit hati akan terhapus. Jadi kalau ada orang yang dalam hatinya ada penyakit hati, dia rajin salat, berarti ada yang belum sempurna salatnya. Ada yang tinggal salatnya, dalam adabnya bisa, dalam syaratnya bisa, dalam rukunnya juga bisa. Karena dengan demikian itu salat hatinya akan terbersihkan daripada najis, dosa yang najis. Seperti apa? Kata Allah kan demikian, salat itu baik. Dengan kebaikan itu akan dapat menghapuskan segala kejahatan, ya kan? Innal hasanata, sesungguhnya kebaikan itu ya'til sayyi'ata. Sesungguhnya kebaikan itu akan dapat menghapuskan daripada kejahatan. Bukankah salat ini baik? Ya kan? Bukankah dalam salatnya ini ada amalan-amalan zahirnya, ada amalan-amalan adabnya, rukunnya? Itu dapat mensucikan hati kita. Kalau seorang yang dia salat itu belum juga tersucikan hatinya, masih rasa hasad, masih rasa dengki, masih ada rasa sombong, masih rasa ada kebencian, something wrong dalam hatinya. Ada sesuatu yang salah di dalam ibadahnya. Karena salat yang sebenar, itu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegahkan perbuatan keji dan mungkar, baik dalam batin maupun dalam zahirnya. Itu belum mencapai seorang itu hakikat salat, belum. Kalau orang yang sudah mencapai dia hakikat salat, maka dia perbaiki salatnya, bukan salat orang lain. Tuh, salat dia diri. Perbaiki salat dirinya sendiri, barulah dia dapat memperbaiki. Dengan salatnya orang bisa mengambil hikmah walaupun tidak diberitahu. Orang bisa mengambil hikmah. Apa yang disampaikan hikmah, Masya Allah. Orang yang ahli ibadah saja bisa digoda oleh syaitan. Walaupun ibadahnya setinggi langit sekalipun, seperti malaikat, tidak. Hati. Masuk masjid, hilang keegoan, hilang keakuan. Itu sudah mensucikan hati. Apalagi sholat.
Innas salata kanat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya ditamsilkan oleh Nabi itu salat 5 waktu itu ibaratkan kita yaitu mandi, membersihkan tubuh kita, membersihkan jiwa kita. 5 waktu itu. Jadi kalau ada hati merasa sakit, hati merasa ada penyakit-penyakit hati, ambil wudhu, salat. Ya Allah, kenapa saya masih ada dengki kepadanya? Kenapa saya ada merasa ada kesombongan, ada rasa kemarahan, ada merasa dunia, kan? Di dalam hati itu kan ada dunia. Berarti salat saya belum ada yang benar ini. Syarat saya belum terpenuhi. Nah, itu. Ulama-ulama dulu mereka itu introspeksi dirinya. Coba kita, orang kita di Indonesia, ya, pergi ke Mekah. Itu kalau penyakit hati seperti ini dibawa ke sana, apa nggak sesat dia nanti? Oh, sholatnya nggak benar, ini semua nggak ada seperti di Indonesia, katanya. Ada yang begini, ada yang begini. Amalan orang diperhatikannya, bukan amalan dia sendiri. Ya, cobalah datang ke Mekah sana, perhatikan nanti itu. Sambil dia ke Mekah, imam ini nggak kunut katanya. Wah, imam ini begini, kok lama kali rukuknya. Oh, diperhatikan amalan semua orang. Tidak. Bukan amalan orang yang diperhatikan. Hikmah yang amalan orang kita ambil boleh. Rahasia dia sholat itu kita ambil boleh. Tapi amalan yang kita, itu yang kita perhatikan. Dengan demikian, tersucikanlah daripada dosa-dosa yang di dalam hati kita itu najis. Bukankah kita sholat ini untuk membersihkan hati kita yang kotor, merasa kita keakuan, merasa kita ada nafsu amarah dengan sholat, walaupun sholat sunat, ya, walaupun dengan sholat sunat. Nah, inilah kata musannif, as-salatu mutahhiratun lil qulubi. Salat itu dapatlah mensucikan hati yang kotor dalam najis. Baik ya. Dalam surah Al-Furqan itu tuh, dalam surah Al-Furqan, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan daripada kejahatan. Artinya, dengan sholat itu dapat menghapuskan penyakit-penyakit hati di dalam, najis di dalam hati kita. Baik. Paham ya? Jangan kita merasa diri kita bahwasannya amalan kita ini terbaik seperti para umat. Tidak ada yang terbaik kecuali Rasulullah. Kita berusaha untuk mencapai ke sana. Kita berusaha, namanya kita belajar. Kita belajar untuk mensucikan hati kita. Wah, Bapak ini rajin kali sholat, tidak, masih kotor hati saya. Nah gitu. Kalau ulama sufi kan jawabannya, rajin sholatnya, hati saya masih kotor. Saya lebih mensucikan hati. Jadi ada orang, kita itu kalau kita untuk mensucikan hati, perbanyaklah zikir. Baca zikir kulhu, baca zikir la ilaha illallah 1000 kali, baca zikir ya Razak, ya Allah 1000 kali. Tujuannya apa? Untuk membersihkan hati kita yang kotor. Padahal dia tidak tahu di dalam sholat itu ada zikir. Ya kan? Salat itu ada zikir. Dengan salat tersucikanlah hati kita. Ada orang dengan rajin dia, rajin zikir, tapi salat tidak, sama aja. Kalau dengan salat udah mencakup, salat ada, zikir ada, dan dapat juga mensucikan hati kita. Paham kira-kira Pak? Ya, berarti kita ini berusaha, kita belajar untuk mensucikan hati kita daripada segala keakuan, merasa diri kita benar, merasa kita sombong, merasa hasad, merasa kita itu penyakit-penyakit yang dalam tubuh kita, ya, termasuk dunia itu tersucikan. Bila kita, makanya saat sholat itu hikmahnya kita mengangkatkan tangan kita, Allahu Akbar, campakkan segala perkara dunia. Hanya Allah yang maha agung, Allah yang maha besar itu tadi. Baik, itu dia.
Kalau orang yang sholatnya ini dia beserta rukun dan syaratnya dapat membaikin hatinya, membukakan bagi pintu segala yang gaib-gaib. Wah, tuh dapat dia tuh rahasia tuh. Kalau dia benar ini, kalau dia benar dia akan mendapatkan yaitu perkara yang gaib-gaib itu, yang tidak nampak itu dia akan dapat nih. Karena tempat berpaling pada segala aghyar dan segala aib. Aghyar itu adalah berpaling daripada dunia dan daripada aib-aibnya. Nah, mereka ini sudah mendapatkan yang pintu yang gaib-gaib rahasia itu tadi. Baik, ambil kesimpulannya Pak. Berarti kita ini dituntut untuk mensucikan hati kita. Bila ada kita rasa ketidaksenangan kepada sesuatu itu, berarti kita belum tersucikan hati kita melalui sholat yang tadi. Sholat lagi. Bukankah dengan mengambil wudhu setiap anggota tubuh kita yang kena wudhu itu gugur dosanya kan? Nah, maka ambil wudhu, gugur. Lidah saya ini tak diam, ceritain orang saja. Berarti dalam berkumur-kumur belum dapat. Maka sholat, baca Al-Fatihah. Kemudian baca zikir, subhanallah. Manusia ini tidak luput dalam kesalahan dia, tapi dia berusaha untuk mensucikan hatinya dengan perkara salat. Maka dilanjutkan oleh musannif, maka barang siapa mendapati dua alamat ini, maksud dua alamat ini, dua tanda ini, tanda yang di atas tadi itu, daripada sembahyangnya, hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala. Oh, syukur ya Pak. Kalau sudah dia mendapatkan ini, bahwasannya pertama hatinya tersucikan, yang kedua dijauhkan oleh Allah perbuatan keji dan mungkar itu, maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan jikalau tiada demikian itu, maka hendaklah ditangisinya atas dirinya yang salah. Oh, bila dia tidak mendapatkan, nangislah. Tak bisa nangis, pura-pura nangis pun boleh. Yang penting nangis. Nggak bisa dia untuk mendapatkan yaitu fahsya wal munkar ini. Tak bisa dia. Salat ini tak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Hati ini selalu menggerutu, menyalahkan orang saja. Hatinya ini merasa dia ini benar. Tangisilah dirimu saat kamu salat. Bila tidak mampu. Ya. Kalau orang yang tidak ada ilmu hikmah, begitu tuh. Ilmu hikmah tidak ada, nyalahin orang terus. Padahal apa yang diciptakan oleh Allah ada hikmahnya. Berselisih ulama fikih saja itu rahmat. Itu kalau orang yang paham. Al-ikhtilaful ummah rahmatun. Berselisihnya daripada umat para ulama itu rahmat. Bagi kita udah musuhan, bagi ulama rahmat. Makanya kenapa Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ambali, Imam Syafi'i berbeda-beda? Itu rahmat. Rahmatnya di mana? Saat kita di Indonesia kita pakai mazhab Syafi'i. Pergi kita ke Mekah ada mazhab Ambali. Itu rahmat. Kita pakai ke situ. Bagaimana kita untuk bisa ke sana? Belajar. Pergi ke tempat yang mazhab Maliki, ada mazhab Maliki, belajar. Itu rahmat. Bukan nyalahkan, oh ini salah. Oh dia yang benar. Dia aja belum tentu dia itu ahli ibadah yang sebenar. Belum tentu dia itu orang alim yang sebenar. Belum tentu dia ahli fikih yang sebenar. Belum tentu dia ahli tasawuf yang sebenar. Menyalahkan Imam Masjidil Haram misalkan, belum sampai ilmu kita ke sana. Menyalahkan Syekh Abdurrahman Sudes, menyalahkan Syekh Al-Suraim, menyalahkan Syekh Bandar Balila. Tidak, mereka itu dipilih oleh Allah. Datang kita barulah berangkat umroh sekali. Wah, amalan orang ini berbeda semuanya nih. Ini salah nih. Oh, enggak. Ambil hikmahnya. Gak bisa kita menyalahkan, apalagi di sana. Kalau Allah sudah menempatkan orang itu, berarti pilihan Allah. Ya, walaupun segunung satu dunia tidak mencelakakan dia. Tapi kalau Allah mengangkatnya, angkat tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara
billadzi tukhrijul hayya minal mayt wa tarzuqu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah akan naikkan kehendak Allah. Allah akan hinakan kehendak Allah. Enggak bisa, Pak. Imam Masjidil Haram itu enggak bisa disalahkan. Enggak ada yang untuk menyalahkannya. Walaupun berbeda menurut kita. Beda. Pergi kita sholat ke sana, salah lagi. Pergi kita nanti sholat, masjid ini kayak mana? Amalan masjid itu aja disalahkan. Kenapa? Karena hati tengah kotor. Kenapa hati tengah kotor? Sholat belum sempurna adab, syarat, dan rukunnya. Ya, jadi jangan pikir kita ini, saya ini sudah sempurna rukun, belum. Belajar sempurna, rukun sudah, sempurnanya belum ada yang itu sempurna kecuali Allah yang pilih mereka itu semua. Nah, itulah dia, kita tahapan belajar inilah berusaha untuk meniti artinya penyakit hati kita yang merasa yaitu tak baik di hadapan Allah. Allah tidak menerima sholatnya yang hatinya masih dari dalam kotor itu, masih dalam kotor. Bagaimana kolbu bisa cahaya sementara di kolbu itu ada setitik noda najis dan kotoran itu. Maka oleh karena itu, bila kita di dalam suatu penyakit hati, ambil wudhu dan sholatlah, perbaikin betul dalam sholatnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Imam Al-Haddad, beliau saja untuk sempurna wudhu, kata Al-Habib Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau Al-Fawaidul Mukhtarah, Imam Al-Haddad itu menggunakan waktunya untuk berwudu 1 jam lebih. Wudu 1 jam lebih gitu. Bayangkan aja, kita belum 5 menit kelar tuh. Beliau enggak untuk menyempurnakan rukun dan syarat dan adabnya dalam berwudu, belum lagi salat. Di dalam wudhu saja 70 sunat itu yang harus diperhatikan oleh beliau. Salat saja 500 sunat. Nah, tuh perhatikanlah, kita nggak sampai 500. 10 aja mungkin, nggak hitunglah coba sun. Apa perkara-perkara sunat kita? Apa ada kita ketika setelah walad dolin baca amin? Nggak ada, itu sunat. Itu dianjurkan Nabi. Apa ada kita yaitu di dalam salat kita itu tumakninah? Yang bersempurnanya belum, tumakninah ada, sempurnanya belum. Apa ada doa kita yang benar, bacaan kita, zikir kita dalam salat itu? Itu maka kita perhatikan, belum sempurna kita, tapi berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu. Malah di kitab ini adalah kitab Hikam ini menasihatkan orang-orang yang rajin makrifat. Berarti mereka kan ada yang salah ini. Makanya dinasihatkan, orang-orang yang hendak menjalani jalan akhirat, perhatikanlah sholatmu yang benar. Ini nasihat bukan orang yang awam, ini bukan. Awam itu tingkatan motivasi. Kalau mereka ini nggak ada lagi motivasi untuk mencapai pahala, tidak. Kalau dia yaitu sholat karena pahala, berarti maksiat hati namanya. Kalau kita kan cari pahala, ya, barang siapa yang sodako maka pahalanya. Barang siapa yang dia wirid maka pahalanya. Ini. Bagi orang yang ma'rifat ini nggak ada lagi. Dia diperbaiki sholatnya yang sebenarnya. Di kalam yang kedua itu, di kalam yang pertama itu, Ibnu Athaillah mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanu an inda wujudil zulal. Di antara tanda-tanda orang yang berpegang kepada amal, kurang harapannya berjatuh di dalam dosa. Kalau mengandalkan pahala ya, bagi orang mereka, tapi bagi orang kita, maka dianjurkan untuk mendengarkan targhib itu, motivasi itu. Motivasi untuk ilmu. Bagi orang yang sudah hatinya cahaya, nggak ada lagi. Coba aja kalau kita diamin aja orang yang sudah itu. Datang sendiri itu. Karena cahaya majelis ilmu dengan cahaya dirinya udah nyatu. Jadi ketika ada majelis ilmu, kalau hati sudah percaya, itu datang itu. Datang. Kalau ada dengaran azan, kemudian hatinya percaya, itu datang. Jadi sebabkan karena menyatu itu tadi. Maka oleh karena itu, bersihkanlah hati kita
dengan cara sholat. Perbaiki rukun dan syaratnya. Sempurnakanlah adab zahir dan adab batin kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kalam-kalam berikutnya. Wallahu alam bissawab.